dari kelas kewirausahaan dan praktikum kelas MA dengan ide bisnis sambal lauk untuk memenuhi tugas ujian akhir semester. Kelompok kami yang beranggotakan yang pertama, Febri Ardianti dengan NIM 191110002489, yang kedua, Rayu Mardika dengan NIM 191110002503, yang ketiga, Eri Putri Fahriyanti dengan NIM 191110002515, yang keempat, Yolanda Hiliana Kisah dengan NIM 191110002519, yang kelima, Rizka Maudina Handayani dengan NIM 191110002602, yang keenam, Berliana Marwah Salma Adi dengan NIM 191110002630. Dan yang pertama saya akan menjelaskan tentang Pen Canvas yang berjumlah 9 sub, terdiri dari problem, solution, unit value proposition, unfair advantage, customer segment, channels, cost structure, revenue streams. Ya, di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang problem atau masalah. Di sini ada orang yang memiliki alergi seafood. Orang yang memiliki alergi seafood merupakan reaksi tidak normal dari sistem kekebalan tubuh terhadap protein yang terkandung di dalam makanan laut tertentu. Yang kedua, ada anak kecil. Berbagai kondisi menjadi alasan kenapa menjadi problem anak kecil untuk tidak memberikan makanan dengan sambal pada anak. Salah satunya adalah khawatir dengan gangguan kesehatan yang berisiko dialami anak. Dan selanjutnya, ada yang memiliki riwayat atau sakit. Orang yang memiliki riwayat atau sakit seperti asam lambung, radang, dan lain-lain, makan tanpa sedikit rasa pedas dari cabai memang terasa kurang nikmat. Gairah makan memang lebih meningkat berkat rasa pedas. Apalagi bagi mereka yang memang doyan makan makanan pedas, nafsu makan bisa jadi berlipat. Jadi kalau sudah punya penyakit asam lambung dan juga radang tenggorokan, makan ditambah dengan sambal bisa memperberat dan juga memperburuk kondisi peradangan. Penderita penyakit tersebut sebaiknya jangan makan makanan pedas. Dan yang kedua ada customer segment atau segmen pelanggan. Pada customer segment di sini ada 4 macam. Yang pertama ada orang yang suka makan makanan pedas. Di antara lain di sini ada punya keberanian, pecinta tantangan ekstrim, lebih terbuka dan apa adanya, dan punya makanan pada pedas favorit. Dan yang kedua ada food vlogger. Food vlogger ini memiliki konten yang mengenai vlogger yang memberikan ulasan mengenai makanan atau minuman yang sedang hits atau menjadi ciri khas suatu daerah secara acak. Sambal lauk yang terkenal sambal pedas di wilayah Indonesia yang memiliki banyak varian sambal, diantaranya ada sambal paru, sambal jengkol, sambal cumi, dan ada banyak varian lainnya yang dapat dinikmati bersama nasi yang masih hangat. Dan yang ketiga, ada rata-rata usia 7 tahun tidak terbatas. Kalau orang dewasa senang makan makanan pedas itu wajar. Tapi kalau untuk jangkauan anak kecil, rata-rata yang makan pedas sekitar usia 7 tahun. Dan yang terakhir ada pecinta tantangan. Pecinta tantangan ini orang yang suka makanan-makanan pedas, pasti suka main tantangan. Contohnya, challenge makan sambal sebanyak beberapa porsi sambal, apalagi challenge dari sambal lauk, udah pasti bikin lagi dan tidak mau berhenti buat makan makanan pedas.
Sub yang ketiga yaitu unique value proposition atau proposisi nilai unik. Di dalam unique value proposition atau proposisi nilai unik di dalam ide bisnis Sambalau, yang pertama, orang Indonesia tidak bisa hidup tanpa sambal karena Indonesia sangat identik dengan makanan pendamping yaitu sambal, dan sambal merupakan makanan favorit. Ada banyak jenis sambal yang bisa ditemukan di Indonesia. Setiap daerah punya ciri khas sambalnya masing-masing. Yang kedua, Indonesia kaya akan rempah. Alasan pertama kenapa Indonesia suka pedas berasal dari tanah kita sendiri. Diketahui Indonesia kaya akan rempah, salah satunya cabai dan merica. Maka dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan. Salah satunya bumbu makanan seperti sambal. Yang ketiga, makanan pedas ternyata menyehatkan. Alasan ini karena makanan pedas dari cabai mampu memberikan stimulus ke dalam tubuh untuk melepaskan hormon endorfin. Wajar ketika makan pedas, kadang kepedesan, ada efek positif lain yaitu perasaan senang, dan juga stimulus endorfin sanggup menghilangkan rasa penat dan stres dalam pikiran. Yang keempat, diwariskan dalam turun-temurun. Berdasarkan buku Serat Centini, dijelaskan bahwa keberadaan sambal mulai diketahui tahun 1814, itu berarti nenek moyang kita telah makan menggunakan sambal. Seiring berjalannya waktu, kesukaan sambal pun diteruskan secara turun-temurun. Yang keempat ada solution atau solusi. Dalam penyelesaian masalah terkait yang dilakukan secara individu ataupun berkelompok, perkembangan usaha kecil dan menengah di Indonesia semakin meningkat. Di samping dukungan yang diberikan oleh pemerintah serta perguruan tinggi yang terlibat dalam mendukung kewirausahaan secara utuh. Untuk usaha kecil ini dapat berdiri bahkan dalam krisis dan situasi krisis dibandingkan dengan perusahaan besar. Sedangkan dengan bertambahnya jumlah usaha kecil dengan jenis usaha yang sama, maka persaingan akan semakin ketat dan dapat menyebabkan kerugian dan kebangkrutan. Untuk menghadapi persaingan diperlukan strategi dalam menghadapi pesaing. Strategi menggunakan kanvas dan model bisnis. Namun, sebelum menggunakan kanvas model bisnis, usaha kecil harus mampu mengenali posisinya dalam strategi pemasaran, baik sebagai pemimpin pasar atau pengikut pasar. Begitu mereka menemukan posisi mereka di pasar, mereka harus menyiapkan bauran pemasaran yang merupakan strategi yang harus dimiliki bisnis. Pada link kanvas yang kelima yaitu ada unfair advantage atau keuntungan tidak adil. Dalam unfair advantage di dalam ide bisnis ini ada beberapa bagian. Yang pertama, endorse selalu memiliki ciri khas packaging dan memiliki brand sambal yang unik. Untuk endorse sendiri yaitu merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk membuat pernyataan publik tentang persetujuan atau dukungan. Biasanya endorse ini melibatkan orang lain di luar internal perusahaan. Kami menggunakan orang lain untuk mendukung produk sambal yang kami tawarkan. Dalam bisnis sambal kami menggunakan endorse selebgram. Lalu berikutnya yaitu memiliki ciri khas packaging. Dalam sebuah bisnis, produk atau barang, hal pertama yang dapat dilihat oleh konsumen secara kasat mata adalah kemasan. Jika kemasan rusak, biasanya akan muncul komplain dari customer atau konsumen sehingga sering terjadi kritikan-kritikan dari yang membangun sampai dengan yang menjatuhkan. Lalu berikutnya yaitu memiliki brand sambal yang unik. Brand adalah suatu komponen penting dalam sebuah produk. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan para konsumen untuk mengenali produk yang ditawarkan. Dalam bisnis kami, brand adalah suatu yang dapat dijual atau dipromosikan, sehingga keunikan dalam pemberian brand juga akan mempengaruhi minat konsumen
untuk membelinya. Yang keenam yaitu revenue stream atau arus pendapatan. Dalam revenue stream di ide bisnis kami yaitu modal awal atau modal pribadi. Biaya awal yang dikeluarkan pada saat memulai usaha yang akan digunakan dalam waktu relatif panjang dalam usaha tersebut untuk pembelian bahan baku, biaya uji coba produk, dan juga masuk pada pengeluaran modal awal. Yang berikutnya ada cost structure, yaitu struktur biaya. Dalam cost structure ada 5 bagian. Yang pertama ada balasan jasa. Untuk balasan jasa, bentuk pembayaran periodik dari seorang majikan pada karyawannya yang dinyatakan dalam suatu kontrak kerja. Di Indonesia sendiri, ukuran gaji biasanya dilakukan dalam periode per bulan. Balasan jasa atau upah yang rutin dilakukan oleh pemilik perusahaan ataupun penyediaan pekerjaan. Selanjutnya ada gaji pegawai. Untuk gaji pegawai, tunjangan yang diterima mencukup gaji pokok, tunjangan langsung seperti bonus, bagian laba, pensiun, asuransi jiwa, kendaraan, pengobatan, dan makanan atau tidak langsung. Yang ketiga ada menyelesaikan pekerjaan. Untuk menyelesaikan pekerjaan, diberikan harus diselesaikan tepat waktu. Sebab setiap pekerjaan memiliki tangga waktu tersendiri. Akan tetapi masih banyak orang yang terkendali dalam menyelesaikan pekerjaan. Mungkin karena deadline-nya masih lama, pekerjaan terlalu mudah hingga disepelekan dalam alasan lain. Yang keempat ada produksi. Untuk produksi, kegiatan menghasilkan barang atau jasa, biasanya kegiatan ini dilakukan dalam rangka menambah nilai kegunaan atau manfaat suatu barang dan jasa. Namun, barang dan jasa tersebut akan diperjualbelikan untuk dikonsumsi masyarakat. Menciptakan barang penjualan melakukan hal baru untuk meningkatkan nilai jual, menyediakan stok barang penjualan. Yang kelima ada promosi. Untuk promosi penjualan, usaha untuk menyebarluaskan tujuan atau menawarkan sebuah produk atau jasa dengan menarik para calon konsumen untuk sebuah bisnis atau sebuah distributor akan mendapatkan angka penjualan dengan adanya sebuah promosi yang tepat yang dijalankan dengan baik dan benar. Selanjutnya adalah nomor 8 yaitu key metric. Dalam setiap bisnis akan memiliki beberapa metrik utama yang digunakan untuk memantau kinerja, untuk memahami kondisi bisnis yang sedang ia jalankan, dan untuk menentukan strategi terbaik demi menguatkan bisnis yang dibutuhkan. Dalam metrik yang digunakan bisnis sambal lauk ini adalah proses yang selalu menimbulkan tanda tanya besar, apalagi di awal pendirian bisnis sambal lauk ini. Setiap bisnis punya karakteristik, produk, bahkan visi berbeda. Jadi tidak ada satu jawaban pasti yang bisa ditetapkan di semua kasus di antaranya. Yaitu pekerja jujur, semangat, dan disiplin. Dalam bisnis ini, suatu jaminan yang paling tepat untuk mencapai kemajuan di dalam berbisnis pada sambal lauk yaitu kejujuran, semangat, dan disiplin. Misalnya yaitu menimbang barang, mengukur, dan juga lain sebagainya. Berbisnis harus dilandasi oleh kejujuran, semangat, dan disiplin. Apabila pekerja dalam berbisnis jujur, semangat, dan disiplin, maka ia akan mendapat keuntungan dari segala penjuru yang tidak ia duga dari mana datangnya. Jadi, salah satu kewajiban terhadap diri sendiri adalah usaha yang menempang dan melatih diri sendiri dalam membina kedisiplinan, semangat, dan disiplin dalam bekerja. 9. Ada channels.
Ya, di sini sendiri terdiri dari beberapa, yaitu ada e-commerce. E-commerce menawarkan atau memasang produk sambal lauk di aplikasi pemesanan makanan online seperti Grab, Shopee Food, Gojek, dan lain-lain. Sehingga sangat efektif memudahkan pembeli untuk membeli jika malas untuk berpergian atau hal yang lain. Hal ini juga berdampak baik kepada kurir. Dan selanjutnya ada toko oleh-oleh. Toko oleh-oleh memberikan ciri khas sambal tersendiri yang berbeda dari yang lain. Karena di toko oleh-oleh pasti banyak pendatang atau turis asing yang dapat membuat pasar sambal lauk semakin membludak. Selanjutnya ada teman. Teman di sini menawarkan produk sambal lauk ke teman-teman agar lebih cepat perluasan pasar secara alami atau disebut word of mouth atau mulut ke mulut, karena pemasaran tersebut secara aktif sangat berpengaruh besar dan sangat efektif. Dan terakhir ada media sosial. Dilakukan secara online melalui media online dengan cara membuat akun khususnya untuk sambal lauk seperti IG, Facebook, bisa juga dari WhatsApp, sehingga dapat memasarkan produk sambal lauk dengan mudah di media sosial dengan membagikan sampel atau testimoni berbagai macam varian sambal lauk. Tidak lupa memberikan seperti endorsan agar lebih terkenal. Ya, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang Javelin Experiment Board sambal lauk. Javelin eksperimen di sini terdiri dari beberapa eksperimen, yaitu yang pertama ada customer. Customer di sini ada kalangan usia dewasa, pecinta tantangan, orang yang suka makanan pedas atau penikmat pedas, dan food vlogger. Yang kedua, ada customer yang berproblem. Problemnya di sini ada anak kecil, orang yang memiliki riwayat atau penyakit asam lambung, orang yang memiliki alergi seafood, dan akses jangkauan pembelian di luar kota. Solution eksperimen di sini terdapat batasan usia untuk anak kecil, terdapat level pedas dari 1 sampai 10, terdapat varian lain, terdapat reseller di berbagai wilayah, dan juga tersedia di online shop seperti Shopee dan Tokopedia. Eksperimen riset assumption di sini terdiri ada beberapa. Pecinta tantangan semakin ditantang makanan pedas, dia akan makan pedas. Dan orang Indonesia tidak bisa makan kalau tidak ada sambal. Selanjutnya ada sambal cabai yang hanya rasa pedas saja, sambal yang hanya dibuat diulekkan saja tetapi di sini dibungkus dengan packaging yang baik. Ada metode dan kriteria sukses. Terdapat reseller di berbagai daerah. Terus juga melakukan endorse kepada influencer dan selebgram. Sehingga di sini sambal lauk dapat secara cepat booming di media sosial. Memberikan diskon. Jadi orang kalau kita beri diskon itu cepat lakunya gitu, dan aktif dalam media sosial. Demikian presentasi dari kami. Terima kasih sudah mengikuti dari awal sampai akhir, dan terima kasih sudah ikut berpartisipasi dalam presentasi kami. Bila ada salah kata maupun perbuatan mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.